Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dislipidemia dan hiperlipidemia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 1 dengan Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya sendiri, Dia Putri, dengan NIM 2301008, Ipariati Fahmi dengan NIM 2301013, Maipica Nadila Rafani dengan NIM 2301022, Mutiara Panaura dengan NIM 2301024, Prastika Dewi Ersinta dengan NIM 2301030, Syarifah Arlanda dengan NIM 2301040, Vanessa Despa Adelia Putri dengan NIM 2301045, dan ada Yulfiza Mesari dengan NIM 2301048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dislipidemia dan hiperlipidemia. Dislipidemia adalah kondisi yang ditandai oleh kadar lipid abnormal dalam darah yang mencakup semua jenis ketidakseimbangan, baik kolesterol tinggi, kolesterol rendah, maupun trigliserida yang tidak normal. Selanjutnya, hiperlipidemia. Hiperlipidemia merupakan salah satu dislipidemia yang ditandai oleh kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi yang merujuk pada peningkatan kadar lipid seperti kolesterol total, LDL, trigliserida di atas batas normal. Selanjutnya, konsep dari dislipidemia. Yang pertama ada faktor resiko. Faktor resiko yang dapat memicu dislipidemia meliputi genetika, diet tidak sehat, kurang gerak, dan kebiasaan merokok. Yang kedua, ada dampak dislipidemia, itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer. Selanjutnya ada perbedaan dislipidemia dan hiperlipidemia. Yang pertama dari definisi, dislipidemia itu terjadi ketidakseimbangan kadar lipid di dalam darah, sedangkan hiperlipidemia itu terjadi peningkatan kadar lipid di dalam darah. Jenis lipid yang dimiliki dislipidemia yaitu meliputi kolesterol dan trigliserida, sedangkan di hiperlipidemia fokus pada kadar lipid yang tinggi. Penyebabnya dislipidemia karena genetik, pola makan, obesitas, dan diabetes, sedangkan hiperlipidemia itu karena dia tinggi lemak dan kurang aktivitas. Resiko kesehatan pada dislipidemia itu beresiko penyakit jantung, stroke, dan masalah hormonal, sedangkan hiperlipidemia beresiko penyakit jantung dan stroke. Pengobatannya, dislipidemia dapat merubah gaya hidup dan menggunakan obat sesuai kondisi, sedangkan hiperlipidemia dengan diet dan olahraga. Selanjutnya ada penggolongan obat dislipidemia dan hiperlipidemia. Golongan yang pertama ada golongan statin, contoh obatnya atorvastatin dan simvastatin, efek sampingnya nyeri otot dan pusing. Yang kedua ada fibrat, contoh obatnya gemfibrozil dan fenofibrat, efek sampingnya gangguan pencernaan. Yang ketiga ada pengikat asam empedu, contoh obatnya kolestiramin, efek sampingnya konstipasi. Yang keempat ada inhibitor kolesterol, contoh obatnya ezetimibe, efek sampingnya nyeri otot dan diare. Yang kelima ada niacin, contoh obatnya niacin, efek sampingnya flusing dan gatal. Yang keenam ada omega 3, contoh obatnya EPA dan DHA, efek sampingnya diare dan rasa amis. Yang ketujuh ada inhibitor PCSK9, contoh obatnya aerokumab dan evolocumab, efek sampingnya terjadi reaksi lokal. Selanjutnya, contoh obat dislipidemia dan hiperlipidemia yang beredar. Yang pertama ada statin, yaitu atorvastatin. Mekanisme kerjanya, atorvastatin secara kompetitif menghambat 3-hidroksi 3-metilglutaril koenzim A. Obat statin menurunkan produksi kolesterol di hati dengan mencegah konversi HMG-CoA menjadi mevalonat. Indikasinya sebagai terapi tambahan di samping diet untuk menurunkan kolesterol total, kolesterol LDL, apolipoprotein B, dan kadar trigliserida pada pasien dengan hiperkolesterolemia primer, hiperlipidemia kombinasi atau campuran, serta hiperkolesterolemia familial heterozigot dan homozigot.
kontraindikasinya, obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi hipersensitif terhadap komponen-komponen dalam obat ini, penyakit hati aktif, atau peningkatan serum transaminase yang menetap melebihi 3 kali lipat dari batas atas normal, ibu hamil, ibu menyusui, dan usia produktif yang tidak menggunakan alat kontrasepsi yang adekuat. Atorvastatin harus diberikan pada wanita usia subur hanya jika sangat tidak mungkin untuk hamil dan telah diinformasikan potensi bahayanya terhadap janin. Selanjutnya ada obat fibrat atau fenofibrat. Mekanisme kerjanya, fenofibrat bekerja dengan mengaktifkan reseptor peroksisom proliferator aktif reseptor alfa atau PPAR alfa. Aktivitas PPAR alfa meningkatkan oksidasi asam lemak dan mengurangi sintesis trigliserida di hati, sehingga mengurangi kadar trigliserida plasma. Fenofibrat juga meningkatkan produksi kolesterol HDL dengan meningkatkan sintesis apolipoprotein A1 dan A2. Indikasinya hipertrigliseridemia. Indikasinya hipertrigliseridemia atau kadar trigliseridanya tinggi yang parah. Yang kedua ada dilipidemia campuran pada pasien yang berisiko kardiovaskular untuk menurunkan trigliserida, kolesterol LDL atau kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Yang ketiga ada sebagai terapi tambahan pada pasien yang tidak dapat mengontrol kadar lipidnya hanya dengan diet saja. Selanjutnya itu fibrat, yang nama obatnya itu fenofibrat, yaitu kontraindikasinya penyakit hati aktif termasuk sirosis biliar primer atau disfungsi hati yang tidak jelas penyebabnya. Yang kedua, gagal ginjal berat. Yang ketiga, penyakit kandung empedu. Yang keempat, hipersensitivitas terhadap fenofibrat atau komponen lain dalam formulasi obat. Yang kelima, kehamilan dan menyusui. Dan efek sampingnya itu yang pertama, gangguan gastrointestinal super, mual, muntah, diare, dan nyeri perut, dan reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal, atau urtikaria. Selanjutnya itu pengikat asam empedu, yang dimana mekanisme kerjanya itu mengikat asam empedu. Kolesteramin bekerja di usus dalam mengikat asam empedu yang merupakan produk dan metabolisme kolesterol. Biasanya, asam empedu dan diserap kembali ke dalam hati untuk digunakan ulang atau siklus enterohepatik. Namun, kolesteramin mencegah penyebaran ulang ini dengan membentuk kompleks yang tidak untuk diserap, yang kemudian diekskresikan melalui fases. Indikasinya yaitu kolesteramin diindikasikan untuk pasien dengan hiperkolesterolemia primer yang memiliki kadar LDL tinggi, dan obat ini digunakan ketika pasien tidak responsif atau tidak toleran terhadap terapi lain seperti statin. Kemudian, kolesteramin merupakan kadar LDL dengan menghambat penyerapan ulang asam empedu yang pada giliran meningkatkan penggunaan kolesterol oleh hati untuk sintesis asam empedu. Kontraindikasinya, hipersensitivitas atau alergi terhadap kolesteramin. Yang pertama, pasien yang diketahui memiliki riwayat alergi atau reaksi hipersensitivitas terhadap kolesteramin atau komponen dari obat ini tidak boleh menggunakannya. Yang kedua, penyakit fenilketonuria atau PKU. Beberapa sediaan kolesteramin mengandung aspartam yang merupakan sumber fenilalanin. Pasien dengan fenilketonuria yang tidak dapat metabolisme fenilalanin harus menghindari penggunaan sediaan kolesteramin yang menggunakan zat tersebut. Dan efek sampingnya yaitu yang pertama, sembelit, yang kedua, kembung dan perut kembung, mual dan muntah, nyeri perut atau kram dan diare. Selanjutnya ada golongan inhibitor kolesterol. Contoh obatnya ada ezetimibe. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat absorpsi kolesterol. Ezetimibe bekerja dengan menginhibisi Niemann-Pick C1-like protein 1 atau NPC1L1 pada lumen duodenum dan jejunum. Pemberian ini direkomendasikan pada pasien yang memiliki masalah terhadap toleransi statin atau sebagai pendamping statin agar terjadi penurunan LDL yang lebih besar. Selanjutnya indikasinya untuk pedoman manajemen kolesterol AHA atau American Heart Association atau ACC, yaitu American College of Cardiology. Selanjutnya kontraindikasinya antara lain gangguan fungsi hati, kehamilan, dan menyusui. Efek sampingnya ada sakit kepala, sakit perut, diare, sering buang angin atau kentut,
tubuh terasa lelah, nyeri sendi, pegal-pegal, pilek, bersin, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya ada dari golongan niacin, contoh obatnya ada niacin. Mekanisme kerjanya mengurangi produksi trigliserida dan FLDL atau lipoprotein densitas sangat rendah. Kemudian menghambat diakligliserol asitransferase 2 hepatosit, enzim kunci untuk sintesis TG. Selanjutnya mengurangi metabolisme FFA atau free fatty acid dari jaringan adiposit ke dalam sel hepatosit, meningkatkan kolesterol lipoprotein densitas tinggi atau HDL. Indikasinya mengatasi kekurangan vitamin B3 atau pellagra, membantu menurunkan kadar kolesterol dan menurunkan tegangan darah tinggi. Nah, selanjutnya itu ada obat niacin. Niacin ini biasanya dikontraindikasikan pada pasien yang alergi terhadap niacin, hipersensitivitas, gastritis akut, hipertensi berat, perdarahan arteri yang menatap, serta peningkatan kadar serum transaminase. Efek sampingnya ini muncul setelah kita mengkonsumsi niacin itu biasanya rasa panas dan kemerahan di wajah, sensasi panas di dada, sakit perut, pusing, mual, serta diare. Niacin ini jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kadar gula darah naik, tukak lambung atau usus, dan kerusakan pada hati. Selanjutnya itu ada obat golongan omega 3 yaitu obatnya DHA. DHA tadi membantu meningkatkan kadar trigliserida dalam darah dengan cara meningkatkan metabolisme lemak dan mengurangi produksi FLDL atau very low density lipoprotein. Yang kedua, DHA itu juga dapat meningkatkan kadar HDL atau high density lipoprotein atau yang biasa disebut dengan kolesterol baik. Indikasi dari DHA itu sering digunakan sebagai suplemen untuk membantu menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar HDL pada orang dengan dislipidemia atau hiperlipidemia. DHA ini juga dapat bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung serta stroke. DHA juga memiliki potensi bermanfaat untuk kondisi kesehatan lainnya seperti depresi, penyakit Alzheimer, dan kesehatan mata. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kontraindikasi dari omega 3 yang berupa DHA. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa DHA itu merupakan docosahexaenoic acid atau yang biasa kita kenal dengan asam docosahexaenoat. Nah, adapun kontraindikasinya, yang pertama yaitu alergi. Orang-orang yang alergi mengkonsumsi makanan dari laut seperti ikan sebaiknya menghindari penggunaan atau pengkonsumsian suplemen yang berupa DHA. Nah, kemudian yaitu pendarahan. Nah, DHA sendiri dapat meningkatkan risiko pendarahan daripada beberapa orang, terutama jika dia mengonsumsi DHA ini bersamaan dengan obat pengencer darah. Kemudian yang ketiga, gangguan hati. Orang yang mengalami gangguan hati berat sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum dia mengonsumsi suplemen DHA ini. Selanjutnya ada efek samping dari penggunaan DHA ini. Yang pertama yaitu gangguan pencernaan. Contohnya seperti mual, kembung, dan diare. Kemudian yang kedua yaitu bau badan, seperti bau amis dari nafas kita maupun dari keringat kita. Kemudian yang ketiga ada pendarahan. Sama seperti kontraindikasi tadi, bahwa jika DHA ini dikonsumsi dalam dosis yang tinggi atau dikonsumsi dengan obat pengencer darah, maka dia akan menimbulkan efek samping. Selanjutnya yaitu ada inhibitor PCSK9 berupa evolocumab. Nah, adapun mekanisme kerja dan indikasi yang akan saya jelaskan di sini. Mekanisme kerja yang pertama yaitu menghambat PCSK9. Apa itu PCSK9? Nah, PCSK9 adalah protein yang secara alami yang ada dalam tubuh kita. PCSK9 ini fungsinya adalah untuk memecah reseptor LDL pada permukaan sel hati. Reseptor LDL ini berfungsi sebagai pengumpul kolesterol LDL dari darah. Nah, yang kedua, mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan penyerapan LDL. Nah, dengan menghambat PCSK9, evolocumab memungkinkan lebih banyak reseptor LDL yang bertahan di permukaan sel hati. Akibatnya, hati dapat menyerap lebih banyak LDL dari darah sehingga kadar LDL dalam darah pun menurun. Nah, adapun indikasinya berupa penurunan kadar LDL. Obat ini sangat efektif. Nah, obat evolocumab ini sangat efektif untuk penurunan kadar LDL, terutama pada pasien yang tidak dapat mencapai target penurunan LDL-nya dengan obat-obatan yang berupa seperti statin. Baiklah, selanjutnya golongan inhibitor PCSK9 dengan contoh obat evolocumab.
Kontraindikasinya yaitu riwayat hipersensitivitas serius terhadap evolocumab atau eksipien apapun. Efek sampingnya seperti pilek, sakit tenggorokan, gejala flu biasa, sakit punggung, kadar gula darah tinggi atau diabetes, kemerahan, nyeri, atau memar di tempat suntikan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi ini yaitu dislipidemia adalah gangguan metabolisme lipid yang menyebabkan ketidakseimbangan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Sedangkan hiperlipidemia adalah bentuk spesifik dari dislipidemia dengan peningkatan kadar lipid yang tinggi. Keduanya meningkatkan risiko seperti kardiovaskular, seperti aterosklerosis dan serangan jantung. Penanganan melibatkan obat-obatan seperti atorvastatin, fenofibrat, kolestiramin, ezetimibe, niacin, DHA, dan evolocumab. Obat-obatan ini mengontrol kadar lipid melalui berbagai mekanisme seperti menghambat produksi kolesterol, meningkatkan penguraian trigliserida, dan mengeluarkan kolesterol melalui feses. Contoh obatnya yang sudah disebutkan. Setiap obat memiliki indikasi dan kontraindikasi tertentu seperti potensi efek samping, nyeri otot, atau gangguan pencernaan. Pengobatan yang tepat dapat menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 6 yang sudah kami paparkan, dan semoga teman-teman dapat memahami materi yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.